Usai gelaran tes MotoGP Mandalika 2022, jagat tanah air digemparkan dengan banyaknya pembalap dan media asing yang menyoroti kondisi aspal Mandalika yang dinilai berbahaya dan tidak layak menggelar balapan MotoGP. Temuan baru di lapangan justru bikin publik tambah geleng-geleng. Jurnalis balap asal Inggris, Simon Peterson, menulis sebuah laporan seputar kondisi terkini sirkuit Mandalika seusai tes pramusim MotoGP pada tanggal 11-13 Februari akhir pekan lalu. Dalam artikel di TheRace.com, Peterson menulis ada masalah besar pada sirkuit yang sangat berkaitan dengan keselamatan para pembalap. Masalah yang diulas jurnalis Inggris itu tak sekedar trek kotor dan berdebu di sirkuit Mandalika kala menggelar tes pramusim MotoGP 2022 pada hari pertama. Menurut Peterson, trek yang kotor dan berdebu dapat dimaklumi mengingat kegiatan konstruksi masih berlangsung di area sirkuit. Namun ia menyebut hal itu bukan masalah utama di sirkuit Mandalika. Sebagai jurnalis yang rutin meliput berbagai event MotoGP di berbagai negara, Peterson menyebut masalah trek berdebu biasanya juga terjadi di sirkuit Losail Qatar dan Termas de Rio Hondo. Peterson menilai Mandalika sebenarnya menghadapi masalah berbeda yang jauh lebih pelik, yakni kondisi aspal lintasan yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi. Laporannya itu didukung dengan pengakuan beberapa pembalap MotoGP yang sudah menjajal sirkuit Mandalika. Rider Aprilia, Alex Espargaro, mengatakan ada banyak batu-batu kerikil berterbangan dan membahayakan pembalap yang sedang melaju di belakang pembalap lain. Espargaro bahkan dengan tegas menyebut trek Mandalika belum layak untuk menggelar balapan MotoGP. Aspalnya mengelupas, saya tidak tahu bagaimana cara mereka memperbaiki ini, ujar Espargaro. Selain Espargaro, pembalap dari tim VR46, Marco Bezzecchi juga mengaku ada keretakan di salah satu bagian di kaca pelindung helmnya. Sedangkan Francesco Bagnaia dari tim Ducati sempat memperlihatkan memar pada lengannya akibat hantaman kerikil. Cerita serupa juga disampaikan pembalap tim Yamaha, Fabio Quartararo. Sang juara bertahan mengaku sempat mendapat banyak hantaman kerikil saat melaju di belakang rekan setimnya, Franco Morbidelli. Menurut Quartararo, kerikil-kerikil itu menghantam pelindung depan motor, kaca helm, bahkan ada yang sempat mengenai lehernya. Ini baru saya saja yang berada di belakang Franco Morbidelli. Bayangkan jika itu ada 4-5 pembalap lain melaju dalam jumlah lap yang lebih banyak, ujar pria asal Prancis itu. Quartararo menyebut kondisi aspal yang mengelupas dapat ditemukan di sepanjang trek dari tikungan 1-7. Oleh karena itu, Quartararo menyarankan agar pengelola sirkuit melakukan pengaspalan ulang. Dalam 3 hari tes, Anda bisa melihat permukaan aspalnya semakin berkurang, ucap Quartararo. Memacu motor dalam kecepatan tinggi saat tes pramusim tentu saja berbeda dari balapan. Saat tes pramusim, pembalap bisa saling bergantian turun ke lintasan. Jumlah pembalap yang turun di lintasan secara bersamaan pun relatif lebih sedikit. Sementara itu, saat balapan akan ada banyak pembalap di lintasan yang harus memacu motornya dalam kecepatan tinggi, terutama setelah bendera start dikibarkan. Dalam ulasannya di The Race, Peterson menulis kerikil-kerikil di sirkuit Mandalika tak melekat cukup kuat di aspal dan bisa lepas saat dilintasi motor dalam kecepatan di atas 350 km per jam. Apalagi MotoGP tak cuma menghelat kelas utama, tetapi juga ada kelas Moto2 dan Moto3. Jadi tak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika masalah ini masih terjadi saat sirkuit Mandalika menjadi venue perhelatan MotoGP Indonesia pada tanggal 18-20 Maret mendatang. Dalam artikelnya, Peterson menyebut masalah kondisi trek sirkuit Mandalika belum terlihat saat perhelatan ajang World Superbike pada 19-21 November 2021. Selain spesifikasi motor yang powernya lebih rendah dari MotoGP, balapan World Superbike waktu itu juga berlangsung dalam cuaca hujan sehingga menurunkan suhu lintasan. Kendati demikian, pada perhelatan World Superbike lalu, Kompas.com sempat mendapati ada salah satu titik aspal di bagian pit lane yang sudah mengalami kerusakan. Dalam perbincangan dengan salah satu sumber di pedok, Peterson menulis bahwa sirkuit Mandalika butuh pengaspalan ulang. Namun pengelola sirkuit disebut tak punya cukup waktu karena perhelatan MotoGP tinggal tersisa kurang dari 5 pekan.
Dalam laporannya, Peterson menulis bahwa spesifikasi batu pada aspal yang dipakai di sirkuit Mandalika tak sesuai dengan rekomendasi konsultan. Alih-alih memakai materi sesuai rekomendasi, lintasan sirkuit Mandalika malah memakai batu yang ditambang secara lokal. Alhasil, jenis batu yang dipakai di sirkuit Mandalika disebut tidak bisa menempel dengan kuat di aspal. Masih menurut Peterson, ada gosip di pedok yang menyebutkan bahwa jadwal MotoGP Indonesia akan digeser ke akhir tahun atau bahkan dibatalkan sepenuhnya dan baru digelar pada musim 2023. Namun hal itu tak mungkin terjadi karena Dorna Sport selaku promotor sudah sangat ingin menghelat MotoGP di Indonesia. Sampai video ini dipublish, Kompas.com sudah berupaya mengkonfirmasi seputar permasalahan yang dibahas Simon Peterson ini ke Direktur Utama MGPA Priyandi Satria, baik melalui telepon maupun pesan singkat. Pertanyaan melalui pesan singkat sudah terbaca, tetapi belum direspon oleh Priyandi. Sebelum terbitnya artikel dari Peterson ini, pihak MGPA sudah menyatakan masih menunggu evaluasi menyeluruh dari Dorna Sport. Managing Director Dorna Sport, Carlos Espelata, tak memungkiri masih ada yang perlu disempurnakan di dalam dan di luar trek. Menurut Espelata, upaya menyelenggarakan balapan di tempat yang baru memang memiliki banyak tantangan. Ia menyebut pengelola sirkuit Mandalika masih punya banyak waktu untuk membenahi lintasan. Oleh karena itu, Espelata yakin kondisi trek akan semakin baik saat balapan mendatang. Prioritas adalah untuk menyelenggarakan MotoGP dalam kondisi baik. Yang terpenting, para pembalap suka dengan layout dan khususnya dalam hal area run-off ini menjadi salah satu yang terbaik di keseluruhan kalender MotoGP, kata Espelata. Di sisi lain, Grand Prix Safety Officer FIM, Franco Uncini mengaku takut menggelar MotoGP Mandalika di sirkuit Mandalika mengacu kondisi terkini usai berlangsungnya tes pramusim pada 11-13 Februari. MotoGP Mandalika rencananya akan digelar pada 20 Maret mendatang. Dengan sisa waktu kurang lebih 1 bulan, Uncini menyampaikan FIM akan berkoordinasi dengan pihak berwenang di Mandalika untuk memperbaiki trek. Kami menyelesaikan tes tanpa masalah apapun, tapi kami takut untuk menggelar MotoGP Indonesia dengan kondisi seperti ini. Kami sedang berkomunikasi dengan pihak terkait dan kami sudah memberi pemahaman tentang masalahnya. Kami akan mencari solusi untuk menggelar Grand Prix dengan aman dan tenang, kata Uncini. Mark Hughes sebagai arsitek yang melakukan supervisi pembangunan sirkuit akan bertanggung jawab dalam pekerjaan ini, begitu pula Jarno Zaveli selaku teknisi. Keduanya sudah bekerja sama memperbaiki sirkuit Sepang ketika bermasalah dengan permukaan air. Kami masih butuh beberapa hari. Memang benar ada batu yang berasal dari aspal yang lepas. Tapi situasi tidak di luar kendali karena ada beberapa bagian yang lebih rusak dari lainnya. Masalah paling besar ada di tikungan ke-1, ke-5, dan tikungan terakhir. Dalam waktu dekat kami akan segera mencari solusi, katanya. Kendala keriki lepas dan debu yang berada di lintasan ini jadi sorotan tersendiri meskipun tes MotoGP Mandalika telah disebutkan Dorna berjalan sesuai harapan.